Panku percaya
sedih. Raja segala Tuhan berdoa musik keyboard bass drum musik itu Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudari. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita memasuki bulan yang baru ya. Ini bulan November. Tuhan sudah menyertai, memberkati kita di bulan Oktober. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Suka duka pun. Tuhan yang memberikan kita juga kekuatan kesehatan sampai hari ini. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Dan ini kita masuki bulan yang baru, ya, di bulan November ini, minggu pertama, dan kita juga boleh mengucap syukur kita bisa bersama-sama nanti berjamu dalam perjamuan kudus. Karena kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kita. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke ibadah ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan kami ada sampai saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, yang memberkati kami Tuhan. Sampai saat ini kami tidak kurang satu apapun Tuhan. Kau Tuhan memberikan kami kecukupan, berkat-berkat bukan hanya dari materi, tapi kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam hal apapun Tuhan. Sebab itu patutlah kami bersyukur meninggikan nama Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu peduli akan kami. Dan kami juga Tuhan yang selalu menyadari betapa besar kasih Tuhan. Ajar kami juga untuk membalas kasih Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan kami, dapat melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dalam memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Dalam persekutuan doa juga bersama dengan Tuhan, sehingga hubungan kami boleh semakin hari semakin erat bersama Tuhan itu. Karena Engkau Allah kami yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami juga bagi mereka yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin sertai agar mereka juga boleh tiba di tempat ini bersama-sama boleh memuliakan nama Tuhan. Puji nama-Mu ya Allah, Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Siap memuji Tuhan. Mari kita katakan bersama. Amin. Amin. Amin.
berkatilah dia yang datang dalam rumah Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kami pegang firman itu. Kami datang ke tempat ini mencari wajah Tuhan. Kami datang ke tempat ini menyanjung nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pimpin ibadah ini awal, pertengahan sampai akhirnya. Ketika kami memuji Tuhan, di situ nama Tuhan ditinggikan dan Tuhan pimpin ibadah kami. Ketika kami dengar firman, hati kami diubahkan, Tuhan tetap pimpin ibadah kami. Dan ketika kami nanti angkat perjamuan kudus sama-sama, Tuhan tetap pimpin ibadah kami. Karena Tuhan menginginkan kami berbuah lebat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami. Dan ini kami sekalian yang hadir di tempat ini yang melayani semua kami dalam urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tidak mungkin Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima
oleh manusia. Kira-kira oleh manusia, pokoknya dia Allah yang luar biasa. Saya silakan untuk ya. Mari Tuhan dalam Tuhan berdiri, kita akan bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman di Gereja Bethel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang dimakan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dimatikan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berusaha dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus berbaptis secara selamat dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu persucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana dilakukan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan rohani tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Dia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Setiapkan hati kita menjadi menerima firman. Terima kasih Tuhan. Membuka hati karena saatnya Tuhan kami buka hati kami. Untuk pikiran kami menerima firman. Dalam
mendengarkan hati Tuhan. Kami mau berbuah lebat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, pada saat sore hari ini mari urapi hamba-Mu ini, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah isi hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih yang hamba Tuhan yang sudah melayani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di bulan November ini kita berganti topik. Kita sedang berbicara tentang namanya berbuah lebat. Katakan sama-sama, berbuah lebat. Haleluya. Di bulan Oktobernya kita punya tema apa? Dewasa dalam iman. Dewasa dulu baru berbuah. Itu rasa yang luar biasa Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, apa yang kita mau baca pada pagi sore hari ini? Buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, tapi saya minta juga Bapak Ibu kalau saya minta mari kita sama-sama. Saya akan bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6 saya bacakan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7 baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah baca di perikop ini di Yohanes pasal 15. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Anda baca Alkitab, Anda akan melihat ketika cara Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus mengajar dengan cara yang dekat dengan orang-orang di zaman itu. Dia ambil perumpamaan atau dia ambil kisah-kisah yang gampang dimengerti. Salah satunya tentang pokok anggur. Orang gak perlu mikir anggur kayak apa ya, bentuknya bagaimana ya. Kalau Tuhan bercerita tentang akulah pokok anggur, orang udah mengerti. Karena apa? Kehidupan orang di zaman itu memang tidak jauh dari kehidupannya berkebun, berternak, ada nelayan, dan kehidupan rutinitas lainnya Pak Ibu. Oleh sebab itu ketika kita membaca Alkitab, Tuhan pakai perumpamaan-perumpamaan yang jelas dan tepat. Contohnya apa? Tuhan pakai perumpamaan seperti domba yang hilang. Itu mereka udah ngerti tentang domba yang hilang berarti apa. Kalau hilang alami kerugian, perlu dicari dan ini dan itunya. Kita melihat juga tentang Alkitab yang mengatakan apa? Tentang yang namanya tentang penabur. Ada Alkitab tentang, ada perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi orang tidak perlu berpikir apa ya penabur itu. Seperti apa ya orang dan tampak, enggak. Tapi Tuhan pakai dengan cara yang gampang supaya apa? Orang banyak mengerti. Walaupun nanti kalau Anda baca di dalam Alkitab, banyak orang belum mengerti tentang kebenaran itu, bahkan murid-murid Tuhan. Tetapi Tuhan bikin cara supaya orang mudah mengerti. Apalagi biji sesawi. Tentu ketika Tuhan berbicara tentang biji sesawi itu tidak bisa ditinggalkan dari yang namanya apa? Iman. Ya Tuhan pakai caranya seperti itu supaya apa? Memudahkan orang supaya paham. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, yang ada di sekitar orang itu Tuhan mulai bicara.
Tuhan nggak pakai cara yang rumit-rumit, dengan cara yang sukar-sukar dengan bahasa yang tidak mudah dimengerti. Karena Tuhan mau supaya ketika Tuhan berbicara maksud dan Injil Kerajaan Allah, mereka terima berkatnya. Amin. Ketika Tuhan berbicara tentang Injil Kerajaan Allah, mengajar di dalam Timotius lagi yang pernah kita baca apa? Setiap tulisan adalah dari Allah. Itu baik untuk mengajar. Maka oleh sebab itu saya percaya bahwa Tuhan Yesus bikin yang namanya penghubung, atau kami bilang jembatan, supaya orang yang mendengar pengajaran menjadi paham tentang apa yang Tuhan katakan. Sama seperti kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, dia juga jadi penghubung, dia juga jadi jembatan. Kita yang berdosa didamaikan dengan Bapa di surga. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai penghubung. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa ketika Tuhan mengajar, Tuhan juga seringkali mengulang tentang hal yang sama atau kejadian yang juga hampir sama. Di dalam kitab Injil Yohanes ini, Pak Ibu sekalian, di dalam Yohanes pasal yang kedua juga ada tentang yang namanya hubungan dengan anggur. Di Yohanes 15 yang kita baca ini, dia juga berbicara dengan apa? Pokok anggur. Di Yohanes pasal 2 itu ada tentang pernikahan, di mana orang pada waktu itu sudah pesta dan mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu sekalian, Tuhan melakukan mujizatnya, dan apa yang terjadi? Tuhan beri yang terbaik. Tuhan keluarkan mujizatnya yang terbaik. Jadi prinsipnya anggur itu adalah sesuatu yang baik, bisa diolah, mendatangkan damai, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan. Jika kita kembali lagi ke dalam Yohanes pasal 15 bicara soal anggur, ada orang-orang tahu dan paham itu adalah sesuatu yang bermanfaat, ada faedahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Anda baca di dalam Yohanes pasal 15, ada pengulangan kata yang namanya pokok anggur. Ada pengulangan pokok anggur. Yohanes pasal 15 ayat 1, firman Tuhan bilang gini, akulah pokok anggur yang benar. Nah, pengulangan kata pokok anggur itu di dalam Yohanes pasal 15 ada 3 kali, Pak Ibu sekalian. Mari buka di ayat yang pertama. Yohanes pasal 15 ayat 1, akulah pokok anggur. Ini yang pertama. Yang kedua di ayat yang keempat. Perhatikan di ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada apa? Pokok anggur. Jadi Tuhan bilang, aku pokok anggur. Ini yang kedua. Yang ketiga di ayat yang kelima, Yohanes 15 ayat yang kelima, firman Tuhan bilang ini, akulah pokok anggur, kamulah apa? Ranting-rantingnya. Berarti Tuhan mau berkata kepada kita sekalian bahwa dia adalah pokok anggur. Tetapi bukan hanya itu saja. Tuhan juga ulangi kata yang sama, yaitu ranting. Ayat ini bilang apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting. Tuhan tunjuk orang-orang yang dengar khotbahnya, kamu ranting-ranting. Kalau di tempat ini, saya adalah ranting-ranting. Bapak Ibu juga apa? Saudara-saudara sekalian, ranting-ranting. Nah ini diulang Pak Ibu sekalian, ada 5 kali pengulangan kata ranting. Di ayat yang kedua, buka Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, firman Tuhan bilang apa? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Jadi Anda dan saya punya potensi untuk berbuah. Bilang kiri kanannya, saya punya potensi untuk berbuah. Tapi hati-hati, bisa juga tidak berbuah. Betul? Kalau Alkitab bilang, akulah pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, kita berpotensi bisa
berbuah. Dan juga berpotensi tidak berbuah. Di ayat yang keempat, Bapak Ibu sekalian, coba buka ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang seperti ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kita diingatkan, Anda tidak dapat berbuah dengan diri sendiri. Di ayat yang kelima, firman Tuhan bilang ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Diingatkan lagi. Di ayat yang keenam, firman Tuhan bilang begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Jadi saya melihat di sini, ini bukan satu kebetulan, Pak Ibu. Ketika saya baca firman Tuhan, Tuhan tunjuk ini. Dan Tuhan bilang suruh itu. Ketika saya bilang, saya lihat ternyata urusan ranting, Tuhan mengulang ranting ada kata 5 kali. Fokus Tuhan bukan kepada dirinya, tetapi sesungguhnya fokus Tuhan supaya Anda dan saya berbuah. Amin. Fokus Tuhan supaya Anda, kita sekalian jemaat Firman besar di tempat ini mengalami yang namanya berbuah. Tadi pagi saya bercerita, Ibu sekalian, di rumah kami ini sebelah kanannya, jadi rumah kami ini sebelah kanan, rumah tetangga, di sebelahnya lagi itu rumah kontrakan, dikontrakin orang dan ada penghuninya sekarang. Dan yang punya rumah sebelumnya punya pohon, namanya pohon jambu, bukan namanya ya, pohon berbuahnya ada buah jambu, ya. Lebat banget, Pak Ibu. Banyak banget. Lagi tetangga belum pergi pun aja banyak banget. Lagi rumahnya kosong itu berbuah banyak banget. Gak ada yang metikin sama sekali. Bener-bener sampai rontok di bawah. Sampai terkadang ngegelinding ke tempatnya kami. Yang pasti bukan dibawa sama angin, Pak Ibu. Karena angin gak mungkin nyupin jambu. Gak mungkin. Bisa juga ketendang, kena mobil, lainnya, pokoknya bisa aja ada. Nah di samping rumah sebelah sini itu juga ada pohon jambu. Ya kalau itu warnanya hijau, kalau di sebelah sini warnanya merah. Banyak juga rimbun. Banyak hasilnya jatuh sampai ke tanah. Saya nggak tahu kalau yang merah itu. Saya pernah tanya sama tukang, yang tukang sapu-sapu, bang, bukan tukang sapu-sapu ya, tukang nyapu maksudnya. Sapu mungkin. Tukang nyapu bisa nanya, bang itu banyak banget. Dia bilang begini, yang ini banyak uletnya. Dia bilang, oh pantesan nggak dimakan-makan, nggak diambil, nggak dipetikin orang. Mungkin orang kaget juga pas dia buka. Ulet. Tapi yang di sebelah sini saya nggak tahu juga, karena abang nggak pernah cerita. Tapi banyak banget. Kiri jambu, kanan jambu, luar biasa. Hebatnya tempat kami pun punya pohon jambu. Dan apa yang terjadi, Pak Ibu? Jarang berbuah, bahkan tidak ada buahnya. Dicari pun, kalau datang, kalau lihat, tidak ada buahnya. Perbedaannya cuma satu. 2 pohon yang di kiri kanan rumah itu ditanam di tanah. Ya. Dia nempel masuk ke dalam tanah, di dalam pekarangan. Kalau yang di rumah, di mana Pak? Dalam pohon. Di situ perbedaannya. Bapak Ibu sekalian, tentu sebagai pemilik berharap apa? Bisa nikmatin. Seenggak-enggaknya ngelihat deh. Seneng. Kalau ada waktu itu pernah ada, tapi ngumpet di belakang sana. Bahkan kita nggak tahu bahwa dia udah putus sendiri. Pak Ibu sebagai orang-orang yang pemilik pasti berharap setiap yang ditanam itu berbuah. Kita ini adalah milik Kristus. Tuhan juga mau supaya kita berbuah. Berbuah aja udah bagus. Tetapi kalau berbuah lebat, kita bisa menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau tadi pagi kita sudah
belajar sama-sama, kita sudah mendalami sama-sama, dan ketika kita melihat bahwa Tuhan sangat fokus sama hidupnya kita, Tuhan sangat mementingkan hidup kita bisa berbuah, karena Tuhan mau yang pertama kali hidup kita berbuah. Iya, itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidup kita berbuah, kita pun akan merasa bahagia karena hidup kita bermanfaat. Kalau udah sekali berbuah, pasti besok atau kapan baru berbuah lagi. Tuhan tidak mau supaya kita menjadi kering. Ada juga loh Pak, yang berbuah tapi sekitarnya kering. Bagaimana dia bisa menghasilkan? Pada waktu pertama-tama kami dapat benih buah yang namanya serikaya, kalau nggak salah ya Pak. Itu dari Australia. Betul ya Pak, serikaya itu besar ya Pak. Besar. Kita makan, pokoknya habis kita makan bijinya kita isikan, kita bertekad, kita coba tanam. Kita tanam Pak. Nunggu, seneng minta. Pas lagi dia berbuah, entah bagaimana, hasil buahnya tidak seperti yang di Australia. Anak itu kalau nggak salah bawa dari sana, besar seperti ini. Tetapi ketika ada di Indo, buahnya jadi jauh beda, kecil-kecil, hanya segenggaman, bahkan lebih kecil lagi. Kalau dibilang lebih kecil lagi, makin kesini makin kecil lagi. Ternyata beda penanganan. Kalau di sana subur, kalau di sana lebih tanahnya lebih baik, kesini makin kering. Jangan sampai rohani kita mengalami kekeringan. Berbuah sih, tetapi mulai jarang-jarang. Berbuah sih, tetapi makin lama makin kecil. Dulu kasihnya besar, dulu pengorbanannya cinta Tuhannya luar biasa. Tapi kalau Anda mengalami kekeringan, mulai lama makin menciut dan makin mengecil. Dan Tuhan mau supaya kita tidak dibuang. Karena ranting yang tidak berbuah apa? Yang pertama dibersihkan dulu. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, kita bilang seperti ini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan api lalu dibakar. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau tadi pagi kita fokus membahas di ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Siapa yang tidak senang dengan perkataan berbuah banyak, Bapak Ibu sekalian? Berbuah banyak ada satu perkataan atau satu kata-kata yang sangat amat menyenangkan. Di tadi pagi kita sudah membaca ini dan membahasnya. Bapak Ibu sekalian, ketika Anda merenungkan perkataan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, artinya ikut aturan Bapak Ibu sekalian. Tuhan di dalam kita bukan berarti kita yang ngatur Tuhan. Tuhan maunya saya begini nih Tuhan. Tuhan maunya saya seperti ini kan. Saya baca firman-Mu, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia akan berbuah banyak, tetapi nggak mau ikut aturan Bapak Ibu sekalian, maka tidak bisa. Hari pagi kami sudah pasti percontohan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita datang ke pesta keundangan pernikahan, orang kita ngomongnya, mau kemana lu? Kondangan. Mungkin bahasanya keundangan kali ya, tapi diringkesin, digampangin, bilangnya apa? Bingung juga saya kondangan. Pak Ibu, orang pergi ke pernikahan, resepsi pernikahan, kalau Anda diundang, biasanya bawa apa Pak Ibu saya? Hah? Plastik. Bawa plastik. Bawa kresek. Tunggu sebentar, pasti bawa angpau. Betul ya? Pasti rapi, pasti ikut ngantri apa segala macam. Kalau Anda diundang berarti Anda kasih angpau. Anda mesti ikut aturan apa?
Kalau pengantinnya belum datang, nggak boleh ngambil piring terlebih dahulu. Anda ngerapet-rapet dikit bolehlah ke tempat yang namanya apa? Pondokan, ya rapet-rapet dikit. Tapi kalau belum acaranya belum dimulai, apalagi kalau orang Kristen, kita ada doanya dulu. Ketika ada hamba Tuhan yang maju ke depan, orang-orang pada merem, oh ini piring ini semuanya. Pas mulai doa panjang ini saya di tengah jalan. Pak Ibu ingat, kalau kita sebagai diundangan, kita ikut aturan. Nggak boleh, walaupun kita diundang, walaupun kita udah kasih amplop, kasih angpau, walaupun kita sudah datang bawa doa restu, tapi kita ikut sama-sama aturan. Ketika Tuhan di dalam kita, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ikut aturan. Itu tadi pagi. Tetapi pada pagi sore hari ini, mari kita dapat berkat yang lebih lagi, Pak Ibu sekalian. Di ayat yang ke-7, perkataan ini diulang lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku. Tuhan mau supaya bukan hanya sekedar aku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku, tetapi di ayat yang ke-7 pada sore hari ini firman Tuhan bilang seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal. Amin. Firman itu bukan hanya sekedar didengar pada sore hari ini dan dilupa nanti semalam, tetapi dia tinggal. Kalau tinggal artinya apa? Itu sama seperti rumah. Rumah menyenangkan, Pak Ibu, pasti rumah itu menyenangkan. Di sini ada Pak yang nginep di tempatnya orang lain, atau nginep di hotel, atau nginep di mana, terus yang ngomong gini, tidurnya sih nggak pules-pules banget, lebih pules mah di rumah sendiri. Ada yang ngomong seperti itu pasti. Kalau retret mungkin jalan-jalan atau apa, entah libur lebaran atau libur Natal, Anda pergi keluar dari rumah, Anda rasanya bilang apa? Lebih nyaman tidur di rumah sendiri. Ada yang seperti itu, Pak. Memang rumah menyenangkan. Dan Alkitab bilang seperti, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Bukan hanya sekedar di situ, tapi lanjutkan perkataan ini apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama-sama katakan amin. Ini rahasia kebenaran firman Tuhan. Anda mau bertumbuh, Anda diminta berbuah lebat. Firman tinggal di dalam kamu. Jadi kalau firman tinggal di dalam hidup kita, hati kita yang kotor, hati kita yang tak baik, mesti diberesin, diringkesin. Karena apa? Hati Anda dan hati saya punya kapasitas, Pak. Dia punya daya tempat cuma segini. Andai kata ya sebesar lebih lagi, ya bolehlah katakan besar lagi. Tetapi Anda tidak bisa mencampurkan yang baik dan yang buruk sama-sama, sepepet-pepetin aja. Mau gak mau apa? Kebenaran ini berkata apa? Yang buruk dibuang dan diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang masuk dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kalau mau berbuah lebat, Alkitab jelas bilang seperti ini. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Bukan hanya sebagai penumpang, bukan hanya sebagai pengunjung, tetapi benar-benar sebagai penguasa tunggal. Firman itu harus tinggal di dalam hidup. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Menerima. Pak, Ibu, perhatikan ke depan. Ini bukan gula-gula, bukan manis-manisnya firman supaya orang datang ke gereja, supaya orang datang terima Tuhan. Oh, apa yang kamu minta, apa yang kamu doakan, apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ini bukan seperti jual beli. Kalau kamu datang, kamu akan mendapatkan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu sekalian.
Saya mau menyatakan bahwa ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Firman Tuhan bilang seperti ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kalau firman tinggal di dalam hidupmu, engkau punya koneksi yang baik dengan sorga, maka perkataan mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Artinya apa? Saya sebagai pribadi minta sama Tuhan, minta sama Bapakku melalui satu komunikasi. Minta itu berbicara, Pak Ibu sekalian. Tidak bisa pakai perantara, tidak bisa pakai Pak Gembala aja yang doain saya, Pak Gembala aja yang minta. Karena apa? Doamu yang didengar. Enggak. Tetapi firman Tuhan bilang ini, mintalah. Saya mau tegaskan di tempat ini, dengarkan baik-baik. Jangan-jangan Anda dan saya tidak pernah minta dengan sungguh-sungguh. Halo. Jangan-jangan kita tidak pernah minta pada Tuhan dengan lebih sungguh, karena kita sungkan. Tuhan mau, tapi sayangnya jadinya nggak enak. Atau saya simpulkan seperti ini, Tuhan tahulah kerinduan saya. Jadi ya udah, saya lepas aja, saya pasrah aja. Pak Ibu hari ini coba minta lewat apa? Doa. Jangan bilang doamu tidak pernah dijawab Tuhan. Jangan bilang doamu tidak pernah didengar sama Tuhan. Saya bilang sebagai kepala tempat ini, doa-doa Anda banyak didengar Tuhan. Doa-doa Anda banyak dikabulkan Tuhan. Bukankah kita sama-sama meminta ketika ada nama-nama orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang butuh didoa, kita bersepakat minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan kita juga tahu di antara mereka sudah ada yang mengalami jamahan dan lawatan dari Tuhan. Ada pertolongan-pertolongan daripada Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan dengar doa. Tuhan mengerti isi hati. Pak, kalau balik lagi ke ayat ini, mintalah apa saja yang kamu, firman Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Coba bayangkan, pikir apa yang Anda minta. Apa yang Anda minta? Mungkin ada sahabat yang bilang, Tuhan saya minta kaya Tuhan. Tuhan saya minta cicilannya lunas. Tuhan saya minta kesembuhan. Tuhan saya minta pekerjaan. Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta itu, Tuhan saya minta ada keluarga yang bahagia. Tuhan saya minta ada doa yang saya gumulkan. Anda tidak pernah meminta, tapi satu hal apa ini yang saya harus bawa dan saya pelajari dari tempat ini. Ketika saya meminta apa saja yang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Mungkin jangan-jangan kita nggak pernah minta yang namanya berbuah lebat di dalam Tuhan. Loh, jangan-jangan kita tidak pernah meminta Tuhan supaya aku berbuah lebat di dalam Tuhan. Buka Alkitab kita, Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22. Firman Tuhan bilang seperti ini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin kita bilang, Tuhan berikan saya kebahagiaan, Tuhan berikan saya kesehatan, Tuhan berikan saya rezeki, semuanya ada di dalam yang namanya buah roh. Kalau Anda punya kasih, Anda akan dikasih oleh banyak orang. Kalau hatimu melimpah dengan yang namanya sukacita, saya mau sampaikan begini, tidak ada orang yang benci sama orang yang hatinya selalu bersukacita. Amin. Tapi kalau kita mukanya dari awal sampai akhir, mukanya asem terus, Pak Ibu sekalian, ketemu sama orang mukanya asem semuanya, ngomongannya yang keluar yang pahit, yang pahit, yang pahit, yang pahit, yang pahit. Maka walaupun Anda minta Tuhan berkati saya, Tuhan berikan saya berkat, saya mau sampaikan begini, berkat juga jauh daripada orang yang kehilangan yang namanya kasih, sukacita. Berkat itu jauh. Kalau kita berjumpa dengan orang yang tidak memiliki damai sejahtera, ribut terus, Pak Ibu sekalian.
Tapi kita berdoa supaya kita sembuh, kita sehat. Apakah mungkin? Alkitab memang kembali lagi menuliskan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Fokus pada minta. Tuhan, saya minta pada hari-hari supaya saya mengalami yang namanya berbuah lebat di dalam nama buah roh itu. Minta sama Tuhan. Maka saya percaya Tuhan memberikan itu kepada kita sekalian. Jangan sampai kita mengalami kekeringan secara rohani, Pak Ibu sekalian. Kita tidak mau mendengarkan firman, maka kita pikir, itu hal-hal yang sepertinya biasa. Itu hal-hal yang sepertinya udah jalannya udah memang kayak begitu. Minta supaya Tuhan mengalir dalam hati. Amin. Minta supaya Tuhan hadir di dalam hidup. Satu ayat yang kita lihat terakhir Bapak Ibu sekalian di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan bilang seperti ini, karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan apa? Hendaklah hatimu melimpah. Ini bisa terjadi kalau Anda minta supaya firman itu tinggal di dalam diri. Para pengusir bisa maju. Minta sama Tuhan, Tuhan, bukan hanya sekedar tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, tetapi naik kepada level yang lebih lagi. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Minta Tuhan tinggal dalam hatiku. Tuhan penuhi hidupku supaya aku dapat berbuah lebat, supaya aku dapat menyenangkan hati. Mereka pujian ini lagu saya suka nyanyikan hari ini. Iya, yang membelah laut, yang berikan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati yang membelah laut, yang berikan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sedang hamba-hamba Tuhan dari padamu, yang membelah laut, yang berikan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Tuhan Yesus menghendaki kita berbuah lebat setelah kita menjadi dewasa di dalam iman. Tuhan menginginkan kita berbuah. Ini ada kaitannya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada hubungannya. Dia bilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini mengajarkan tentang hubungan, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda mau berbuah lebat, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Nanti ketika engkau dan saya anggap perjamuan kudus roti dan anggur, sesungguhnya Tuhan sedang memperbaiki hubungan itu. Makan dengan iman, tapi juga makan dengan penuh yang namanya satu kerinduan. Tuhan, aku
Kalau Tuhan sudah buat jembatan yang sedemikian rupa, supaya aku yang berdosa diperdamaikan dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini, sebelum kami ambil roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus, mari sucikan kami sekalian. Biar ketika kami memakannya, kelihatan memberkat bagi hidup kami sekalian. Kami percaya, kami diperdamai, kami percaya, kami diundang Tuhan untuk masuk, untuk tinggal di dalam Engkau. Terima kasih ya, kuduskan hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Katakan sama-sama yang membelah yang silakan Anda persiapkan diri Anda, angkat roti di tangan kanan, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, ketika kami akan makan roti dan anggur ini, Tuhan yang kuduskan dan Tuhan suci. Mari angkat roti di tangan kananmu, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yakin dan percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaknai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Maka saudara yakin dan percaya bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan persembahan nama Tuhan Yesus. Mari kita syukur.
Mari ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari ucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Tuhan baik. Terima kasih. Mari bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan baik. Tuhan sungguh baik buat kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tubuh dan darah Kristus yang kami makan dan minum. Kami percaya Tuhan. Kami diperdamaikan. Dosa dan pelanggaran kami disucikan oleh Kristus. Tubuh kami sehatkan. Kami yang sakit memperoleh kesembuhan, pertolongan daripada Tuhan. Kami yang mengalami jalan buntu, ada jalan keluar karena Tuhan buat jalan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Terima kasih buat perjamuan kudus. Terima kasih. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima berkat sama-sama katakan. Amin. Beri mulai pada Tuhan, silakan Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, terima kasih pada sore hari ini kita belajar sama-sama di dalam kebaikan ini dengan saya. Terima kasih untuk kembali Bapak Gembala sudah firman dan memberkati. Dan saya untuk pelayan yang boleh kami persembahkan hari ini kita akan berganti bersama. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Olah pengangkutan kehidupan kami Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk mengangkat kepada-Mu Tuhan. Kita ingin berbuat lepas di dalam Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Bapak, setiap firman yang kami dengar dalam melakukan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang mengurapi beliau untuk terjadinya pelayanan kegembalaannya. Kita akan dikerjakan bersama kami bersama seisi keluarganya di dalam pengharapan Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu dan Allah. Bapak kami juga mengucap syukur kami boleh melalui edukasi dan memasuki bulan yang baru ini Tuhan. Semua di dalam penyertaan, di dalam berkat kasih sayang-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah tercurah dalam kehidupan kami. Dengan hati penuh ucapan syukur dan sukacita, membawa persembahan syukur lebih ke dalam nama-Mu Tuhan. Dan yang kuduskan berpakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu dan juga kebahagiaan Tuhan yang bagus sebagai kehidupan atas jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan di dalam pimpinan penyertaan Tuhan, Tuhan yang menolong dan boleh berhasil. Semua boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami ya Bapa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Namun kau selalu pelihara aku.
jam 8, dan ibadah sore jam 4. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu jam setengah 10, ibadah jam 11, dan untuk Rabu ini, Rabu minggu pertama 5 November, kita ada ibadah wanita jam setengah 6 sore. Kami mengundang para wanita bisa hadir bersama-sama di dalam ibadah wanita Rabu ini ya. Kemudian hari Sabtunya kita ada doa Sabtu jam 8 pagi. Dan juga saudara yang rindu untuk menerima baptisan air bisa mendaftar kepada saya. Dan juga kami informasikan bagi saudara yang memberikan untuk dalam dana Natal bisa memasukkannya di dalam untuk Natal yang kita kumpulkan sebulan sekali. Atau jika yang memberikannya secara transfer bank juga silakan saudara bisa memberikan keterangannya atau memberikan kode angka 25 di akhir ya saudara ya. Semua untuk kita keperluan Natal kita pada tanggal 25 Desember nanti jam 4 sore ya saudara. Dan juga bagi saudara yang mungkin tadi belum menerima doa pengurapan, nanti pulang bisa menunggu sebentar akan didoakan oleh Bapak Beban. Untuk pengumuman cukup sekian, saya serahkan kepada Bapak Beban. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa buat persembahan sekolah ini. Kami bawa ke hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap persembahan, setiap persepuluhan yang kami bawa ke dalam rumah Tuhan. Baik tadi ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua ini, Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan. Setiap benih yang kami bawa, kami percaya dapat membuahkan hasil. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik terjadi atas kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang sama percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Hadir akhiri ibadah pada sore hari ini. Mazmur 91, baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbaring dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap gunung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya dialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan pulau tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular kedua akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari neraka. Mari kita berdoa. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur buat pimpinan penyertaan Tuhan yang menyertai kami. Kami juga mengucap syukur buat pertolongan-pertolongan Tuhan. Tuhan sudah sertai ibadah ini. Awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan sudah menyertai. Pergian kami, keberangkatan kami ke tempat itu Tuhan sudah menyertai. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan itu dan kami sekalian beribadah secara onsite maupun yang online di tempat ini. Kami juga berdoa kiranya berkat Tuhan turun sekalian atas hidup kami. Bapak, sebelum kami pulang, kami juga sertakan di dalam doa kami untuk para pria, para wanita, anak-anak lansia, mereka yang masih lajang,
Dan kami juga berdoa buat orang tua tunggal yang yatim piatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mereka tidak ditinggalkan. Janda dan duda di dalam penyertaan Tuhan. Mereka semua di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Bapak, pada sore hari ini kami juga topang di dalam doa anak-anakmu, mereka yang perlu kami topang di dalam doa karena mereka di dalam satu kebutuhan yang khusus. Tuhan tolong hidup mereka. Bapak, pada sore hari ini kami topang untuk Tommy Atmaja, dan kami percaya Tuhan dapat menyembuhkan segala sesuatu, dan Tuhan tolong Tommy di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga topang di dalam doa kami untuk Pak Samuel Wiratman, Pak Ajit, juga Pak Santo ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa juga Ibu Naomi Giok Tuhan. Kami juga bawa dalam doa kami untuk Pak Rudy Wijaya, untuk Willy dan Rian ke dalam tangan Tuhan, juga untuk Pak Binsar dengan istrinya Siska. Kami bawa di dalam doa kami. Tuhan tolong hidup mereka, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan mendengar setiap doa dan seru dari doa kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik terjadi. Kami juga berdoa buat Andrianto. Kami juga berdoa buat Deborah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sehatkan dan Tuhan yang kuatkan. Kami mengucap syukur pertolongan Tuhan sudah terjadi atas kehidupannya Pak Osya dan keluarganya. Tuhan sudah pimpin sedemikian rupa. Tuhan sudah menolong, dan kami percaya ada pertolongan daripada Tuhan. Kami juga sertakan di dalam doa kami untuk cucu dari Bapak Gembala senior kami yang juga nanti akan menikah di tanggal 15 November. Tuhan sertai. Kami percaya Tuhan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami serahkan juga untuk pernikahannya Yvonne Tuhan di tanggal 30 November. Tuhan yang menyertai semua, Tuhan sertai anak-anakmu. Semua sehat, semua baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk doa kami kepada Ibu Santi Tuhan. Dia sehat, dia kuat, dan dia boleh pulih sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang sekalian hadir di tempat ini, kami sekalian di dalam keberkatan Tuhan, kami di dalam anugerah Tuhan, kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang berwirausaha, kami yang berstudi, kami diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami kerjakan boleh berhasil, apa yang kami sentuh boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan juga akan memperjumpakan kami kepada orang-orang yang murah hati. Kami boleh menjadi sama-sama saluran berkat bagi kehidupan mereka. Tuhan akan menyatakan kebaikan dan rahmat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ketika kami datang ke tempat ini, kami minta penyertaan-Mu, dan ketika kami pulang pun kami butuh pertolongan daripada Tuhan. Dijauhkan dari mara, bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit atau apapun. Kami aman, tentram dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan terima berkat Tuhan. Dan jemaat Tuhan, kita mari bangkit berdiri, angkat tanganmu, arahkan hatimu, minta sungguh-sungguh pada Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan kuasa daripada Roh Kudus yang menaungi kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat sore.